itu menarik nih antara Andi Arief kemudian dan Pak JK. Pak JK ya calon cawapresnya Anies Baswedan ya kurang lebih harus seperti Kiai Ma'ruf lah gitu. Ini simbol kuat bahwa Pak JK itu sebetulnya menginginkan calon itu dari NU. Iya. Oke, ya. Menarik arahnya ini. ke sana. Arahnya ke sana ya. Iya. Ya. Kalau Anies dipasangkan dengan Caimin, kemudian Hovifah, kemudian juga Pak Mahfud MD, itu Yeni Wahid itu akan selesai memenangkan pertarungan. Selesai memenangkan pertarungan. Luar biasa. Bagaimana dengan nasibnya AHY dan Ahmad Heriawan, Bung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, membahas tentang Anies Baswedan menarik akhir-akhir ini, yaitu tentang siapa cawapresnya. Saya ingin bincang-bincang dengan Bung Tony Rosid, penguat politik. Apa kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat, Bang Ucup. Ya, Bung. Ini kan tarik-menarik Anies ini kan cawapresnya. Tempo hari AHY, terus kemudian Ahmad Heriawan. Nah, kedua pasangan ini. Kemudian di sisi lain itu ada yang mendorong dari tokoh NU untuk cawapresnya. Menurut Anda nih, kira-kira nih, kalau Anies dipasangkan yang potensi memenangkan pertarungan dengan Prabowo atau Ganjar sekalipun atau Puan sekalipun, itu dengan siapa nih yang pas kira-kira? Ya, kita melihat data surveinya saja bahwa Anies itu kuat di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Dan di Jawa Barat kuat, DKI apalagi di atas 80% kepuasan terhadap Anies Baswedan. Kemudian di Banten kuat, di beberapa daerah luar Jawa yang padat, misalnya Sumatera Utara, Anies juga kuat. Kemudian di Sumatera Selatan Anies relatif kuat. Lalu di Lampung misalnya, ya itu juga paling tidak bisa 50-50, bisa lebih besar. Kemudian di Sulawesi Selatan dan beberapa daerah yang lain, kalau Aceh kita nggak bisa bicara lagi lah. Aceh, Anies semua, Anies semua gitu dikatakan, ya. Kemudian Sumatera Barat Anies, Riau ke Anies, mungkin di Bangka Belitung, nah, itu ke Ahok, itu bukan ke Anies. Terus kemudian di NTT misalnya Anies relatif kecil, lalu di Bali relatif kecil. Tetapi suara-suara atau Papua sudah mulai membaik gitu loh. Ini data survei dari beberapa survei yang dilakukan. Luar Jawa itu baik dan Jawa bagus, kecuali memang Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur. Perhitungannya kalau Jawa Timur ya, Anies itu ini berdasarkan satu lembaga survei yang tidak perlu saya sebutkan ya, karena tidak dipublish. Kalau Anies selisih 10% saja dan Jawa Tengah meskipun Anies dapat 30% masih bisa menang. Artinya apa? Problemnya kan di Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Di Jawa Timur. Jawa Tengah itu merah, sebagian NU, kemudian Jawa Timur mayoritas adalah NU. Artinya apa? Kantong Jawa Tengah, Jawa Timur harus direbut. Cara untuk merebut adalah dua. Yang pertama adalah kader NU menjadi cawapresnya, atau yang kedua adalah ada PKB, partainya wong NU. Masuk ini ke politik identitas ya. Ini yang ramai politik identitas ya. Ada aja ngomong politik identitas. Padahal semua juga melakukan politik identitas. Iya, lucu aja itu loh. Lucu gitu. Kalau mau menyerang jangan pakai politik identitas lah. Saya pikir oleh kalangan akademisi, apalagi kalau kalangan akademisi ikut-ikutan gitu kan. Lucu. Ya perlu belajar Durkheim lah. Perlu belajar teorinya Ibnu Khaldun lah kalau bicara tentang politik identitas supaya tercerahkan. Artinya apa? Dari sini kalau Anies bisa mengambil cawapresnya dari NU, otomatis Jawa Timur, Jawa Tengah itu selesai. Jawa Timur misalnya ngambil Hovifah, ya, bukan hanya selisih 45%, mungkin bisa 60%, karena ada faktor Hovifahnya di situ ya. Begitu juga Jawa Tengah, karena Hovifah NU, otomatis yang hijau di Jawa Tengah juga akan datang dan bisa lebih dari 40%. Buktinya apa? Buktinya pada Pilgub 2018 kemarin, di mana si Sudirman Said yang cenderung tidak dikenal di Jawa Tengah, tidak punya basic aktivis dan organisasi yang kuat,
tetapi punya suara bisa di atas 40%. Karena ada faktor wakilnya adalah Fauzia dari NU gitu kan. Itu bisa merubah peta. Jadi kalau Anies bisa ambil wakilnya dari NU ini dasar, atau PKB memberikan dukungan atau mengusung terhadap Anies, ini bujar Jawa Tengah, Jawa Timur. Dari NU siapa? Ya saya pikir asal dari NU dan punya elektabilitas, bisa Khofifah itu menurut saya paling bagus. Ya, bisa Pak Mahfud MD itu juga bagus banget. Kalau kemudian Caimin bagus gitu loh. Ada PKB-nya, kemudian ada wakilnya NU. Saya pikir kalau Anies dipasangkan oleh tokoh NU, tentu tokoh NU tidak semua tokoh NU. Bang Ucup kan juga tokoh NU. Gitu. Tokoh-tokohan. Kalau semua tokoh NU ya seperti Khofifah, kemudian Pak Mahfud MD, Caimin gitu kan. Itu ya kalau ada orang berani taruhan, istilahnya kemarin berapa itu mobil katanya ada taruhan langsung cas pulang ya. Artinya apa? Dari sini kita kemungkinan besar analisis saya gitu itu potensi menangnya itu 99%. Jadi kalau Anies dipasangkan dengan tokoh NU, siapapun itu akan memenangkan pertarungan. Ya, siapapun itu dalam pengertian tokoh-tokoh yang punya nama dan potensi elektabilitas dan punya pengaruh ya. Kalau dipasangkan dengan Tony Rosid, tokoh NU juga berasal dari Jawa Tengah gitu kan. Tapi suaranya yang nggak ngangkat gitu loh, kira-kira gitu. Kira-kira bahwa kalau Anies dipasangkan dengan Caimin, kemudian Khofifah, kemudian juga Pak Mahfud MD, itu akan Yeni Wahid itu akan selesai memenangkan pertarungan. Luar biasa. Bagaimana dengan nasibnya AHY dan Ahmad Heriawan, Bung? Itu kan bagian daripada sebuah proses. Kalau orang memilih calon wakil itu 4. Ya, kriterianya. Kriteria yang pertama itu adalah elektabilitas. Itu yang pertama dan utama. Kalau nggak ada elektabilitas buat apa? Artinya apa? Mau kriteria yang lain kalau nggak menang buat apa gitu kan? Yang penting menang dulu gitu loh. Maka paling ideal itu adalah dari NU ini ya, paling ideal dalam pengertian untuk memenangkan bukan yang lain ya. Kemudian yang kedua adalah membuat solid partai, diterima oleh semua partai. Ya kalau kemudian wakilnya si A, partainya nggak cukup 20% karena ada yang tidak terima, ini berat juga. Maka calon itu harus betul-betul diterima oleh semua partai pengusung yang cukup untuk angka 20% presidensial threshold. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan. Ini seringkali diabaikan dalam periode pertama atau calon awal ya. Itu elektabilitas, itu adalah kemampuan, capability untuk mengisi sebuah kemenangan. Kalau untuk menang, wakil ini punya peran memberikan dukungan untuk bekerja apa enggak, kira-kira seperti itu. Dan ini biasanya diabaikan ketika itu berbenturan dengan kriteria pertama dan yang kedua. Tetapi beda dengan SBY pada saat periode kedua 2009. Dia nggak butuh yang pertama yang kedua gitu, karena partainya sudah cukup, kemudian elektabilitasnya sudah melampaui batas dengan dirinya sendiri. Di pasangan Sandal Jepit menang, maka ambil Budiono, kriterianya cuma satu. Budiono adalah ahli ekonomi, seorang ekonom yang punya pengalaman cukup panjang dan bisa membantu SBY untuk mereka. Yang keempat terakhir nih, yang keempat adalah bahwa ini tidak menjadi calon wakil, ini tidak menjadi ancaman bagi presiden itu sendiri. Tadi NU, kemudian ada Ahmad Heriawan dan AHY. Menurut Anda ini bagaimana nih? Ya, masuknya ke sana. Jadi Pak Ahmad Heriawan dan juga AHY itu wajar, namanya partai itu kan menawarkan menawarkan terhadap kepada calon tawarkan. Pada akhirnya kan bernegosiasi dengan kriteria 4 tadi gitu loh. Saya pikir ini agak berat. Karena apa? Kalau Ahmad Heriawan PKS ngotot, terus kemudian AHY Demokrat ngotot, nggak bakal jadi. Nggak bakal jadi. Karena itu pada akhirnya ada tim kecil yang akan menggodok, itu win-win solution. Yang penting Anies calon presiden itu kan tiga-tiganya udah sepakat, tinggal wakilnya. Kalau saya tidak diambil wakil saya, seperti PKS pada saat Ahmad Heriawan atau Habib Salim Al-Jufri dicalonkan menjadi diusulkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, kemudian tidak diambil karena hitung-hitungan elektabilitasnya tidak mengangkat, maka PKS menyadari diri.
Artinya dengan kompensasi kalau menang begini dan begitu. Gitu. Begitu juga saya pikir PKS akan melakukan hal yang sama, rasional dan realistik. Juga diharapkan juga pasti kepada Demokrat harus juga realistis. Kira-kira kalau sama AHY menang apa kalah? Kalau sama AHY itu bisa nggak menundukkan Jawa Timur dan Jawa Tengah? Itu kan persoalannya seperti itu. Menurut Anda ini AHY lebih berpotensi dari Ahmad Heriawan atau bagaimana? Memang kalau itu hitungan demografi, AHY ini kan anaknya SBY, di mana punya pengalaman 2 periode menjadi presiden, bertarung 2 kali. Kemudian yang kedua, bahwa SBY ini Pacitan, Jawa Timur, itu adalah wilayah Mataraman dan SBY cukup kuat pengaruhnya di sana, di Jawa Timur itu cukup kuat. Dan juga di sisi lain SBY juga tentara yang tentu saja masih banyak orang yang pernah menjadi anak buah SBY dan bekerja untuk SBY atau punya loyalitas terhadap SBY. Dari demografi, dari gen itu sendiri memang AHY itu lebih potensial potensial, tapi harus dihitung betul-betul secara cermat apakah nanti kalau melawan si A, kan pada akhirnya begitu, calon rivalnya itu akan mengusung mengambil siapa, maka wakil biasanya injury time. Wakil injury time, dia mengambil itu, kemudian kita mengambil ini, dia sana mengambil yang sono, sini mengambil yang sini, kan pada akhirnya seperti itu. Nah, kemarin itu menarik nih antara Andi Arief kemudian dan Pak JK. Pak JK calon cawapresnya Anies Baswedan kurang lebih harus seperti Kiai Ma'ruf lah gituannya. Artinya seperti itu kan, bagaimana itu? Itu kan sebenarnya sinyal yang pertama Kiai Ma'ruf itu kan NU punya basis Kemudian yang kedua gitu kan. Yang kedua tidak akan ikut punya pengalaman punya pengalaman karena pernah jadi anggota DPRD Kiai Ma'ruf gitu kan. Dan pernah di PKB, dulunya P3 kemudian PKB, artinya punya pengalaman cukup panjang lah. Walaupun tidak populer tapi menang yang ketiga adalah tidak berpotensi menjadi kembar, menjadi matahari kembar tidak berpotensi seperti itu, sehingga siapapun presidennya menjadi tenang. Coba kita bisa bayangkan Pak SBY pada saat 2004 sampai 2009 ketar-ketir juga ketika si Pak JK sebagai wakilnya melakukan banyak kegiatan kegiatan yang itu berimpact secara politik gitu loh. Akhirnya menjadi nggak nyaman pada saat 2009 tidak berpasangan lagi. Bung, sinyal Pak JK itu melihat bahwa seperti Kiai Ma'ruf ini simbol kuat bahwa Pak JK itu sebetulnya menginginkan calon itu dari NU. Arahnya ke sana. Arahnya ke sana ngapain pakai Kiai Ma'ruf kan wakil banyak. Gitu kan, wakil banyak gitu loh. Kenapa tidak bilang Budiono? Kalau sama-sama pengalaman, Budiono jauh lebih berpengalaman daripada Kiai Ma'ruf. Budiono jauh lebih dibutuhkan secara kemampuan ekonomi daripada Kiai Ma'ruf misalnya seperti bukan membandingkan satu dengan yang lain, tapi kalau bicara tentang pengalaman, kemampuan, kematangan, memang Budiono hidupnya di situ gitu loh. Jadi kalau kemudian ambilnya Kiai Ma'ruf, dilihatnya adalah ini vote getter, orang yang bisa membawa gairah kemenangan, yaitu basis NU itu basis NU. Jadi kesimpulan Anda, closing statement, cawapres Anies Baswedan itu seperti apa? Capres cawapres Anies Baswedan adalah masih berproses. Berproses. Kenapa? Karena tidak bisa kemudian itu mau dari Anies sendiri, tidak mungkin. Kenapa? Karena Anies sangat bergantung kepada partai-partai juga, dan partai-partai juga bergantung sama Anies. Bagaimana kemudian tim kecil itu win-win solution untuk mencari titik temu, dan ini adalah ruang yang sangat krusial. Dan boleh jadi tidak menutup kemungkinan kita misalnya misalnya ada partai yang ngotot yang kemudian tidak deal, bisa juga partai yang lain masuk mengambil kesempatan. Di situ harganya akan tinggi. Terima kasih. Bagaimana menurut Anda para Ganjaris?
para Aniser atau sahabat Anies, apakah calon wakil presiden Anies Baswedan itu dari kalangan NU atau dari AHY atau kemudian Ahmad Heriawan? Saya tunggu komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada suatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.